Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Channel. Hari ini saya kedatangan tamu Supra 125. Ini membawa masalah, coba lihat. Ini macet, tidak bisa bergerak sama sekali ya. Coba akan saya buktikan. Ini saya akan berdiri. Nah ini tidak bisa turun sama sekali ya. Macet total. Tidak bisa bergerak. Itu tadi coba kronologi daripada penyakit motor ini tidak bisa turun. Intinya selah tidak berfungsi sama sekali, otomatis motor tidak bisa hidup ya. Terus apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini? Mari kita belajar bersama-sama. Halo sobat bengkel, itu tadi permasalahan motornya ya. Nah ini tuas ini diselah tidak mau turun sama sekali, intinya kayak ngunci. Terus apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini ya? Nah, sebelum melakukan pembongkaran kita harus prediksi dulu ya. Masalah-masalah motor ini selah tidak mau turun, intinya selah ngunci. Itu permasalahan ada tiga bagian yang harus kita cek. Satu, area kopling. Apakah ada mur yang kendor untuk hose koplingnya, atau kopling ganda itu sendiri yang bermasalah. Intinya untuk area hose kopling itu yang pertama. Dan yang kedua itu area silinder ya. Ini bisa jadi seker macet, seker berbenturan sama klep. Intinya karena kampret yang terlalu kendor, terus tanda daripada top gear berubah, akhirnya seker berbenturan sama klep, itu bisa jadi. Dan yang ketiga itu area magnet ya, bisa jadi murnya lepas sehingga dia mengunci antara magnet sama spool, itu bisa jadi one way starter yang bermasalah, ataupun gigi penghubung starter yang bermasalah, bisa jadi. Itulah bagian-bagian yang perlu kita cek. Satu, dua, terus area magnet. Nah, terus di sini saya akan berbagi satu tip cara menentukan langkah awal apabila kita kedapatan penyakit motor selah. Nah, penyakit motor selah ini tidak bisa ngunci, dalam arti turun ya. Apa yang harus kita kerjakan agar tenaga kita tidak sia-sia untuk mengerjakan suatu permasalahan motor? Nah, langkah pertama, ya, kita sudah mempunyai tiga bagian yang harus dicek ya. Pertama kopling, silinder, dan magnet. Kita akan cek yang ringan-ringan dulu. Kita cek untuk bagian silinder dulu ya. Kalau seker ini berbenturan sama si klep, itu nanti pasti posisi seker itu pasti di top, di titik mati atas. Kita akan cek dari sini dulu ya, agar kita tidak sia-sia tenaganya. Apa yang harus kita lakukan ya, kita akan cek apakah area silinder ini bermasalah atau tidak. Kalau ini nanti berbenturan seker sama klep, ini seker pasti posisi di TMA. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita lepas businya. Nah, kayak gini. Terus ini kita masukkan di sini. Kita masukkan di area lubang. Ini posisi seker di mana? Nah, ini malah posisi seker loh, masukkan. Nah, ini coba kasih lihat ya. Nah, ini tak dorong ke bawah. Nah, berarti ini posisi seker ada di TMB. Nah, berarti seker tidak berbenturan. Berarti tandanya untuk area silinder, nah, aman ya. Untuk area silinder aman. Terus lanjut kita cek di area magnet. Caranya kayak gini. Ini kan sudah kita mempunyai titik terang. Untuk area silinder aman, tidak ada masalah, berarti tidak usah dibongkar. Kita akan cek untuk area magnet.
kalau magnet ini nanti bermasalah, bisa jadi ini nanti saya lepas terus saya putar, ini nanti tidak bisa berputar sama sekali. Coba kasih lihat. Nah, ini kita lepas ya. Nah, ini kita lepas. Nah, cara ceknya kayak gini. Terus ini kita putar. Apakah ini ringan atau tidak? Nah, ini bisa berputar kan? Nah, ini. Loh, ini bisa berputar terus. Ya kan? Loh, ini ringan loh, enak loh. Nah, ya kan? Nah, sangat-sangat enak sekali. Berarti untuk area magnet tidak ada masalah ya. Berarti untuk area magnet tidak ada masalah. Untuk area silinder juga tidak ada masalah. Berarti masalah tinggal satu di area kopling, wis gitu aja. Berarti eksekusi untuk area kopling, wis pasti ketemu nanti. Berarti sudah mempunyai titik terang. Permasalahan ada di sini karena ini tidak berbenturan sama klep. Magnet kita putar ringan. Oh, berarti magnet tidak ada masalah, silinder tidak ada masalah. Berarti masalah ada di area kopling. Bisa jadi baut, pir kampas kopling yang kendor. Aduh, itu untuk prediksi awal ya. Untuk prediksi awal untuk area kopling, satu, mur daripada hose kopling kendor. Dua, baut pir kampas kopling yang lepas. Dan yang ketiga, one way kopling ganda yang ngunci. Wes gitu aja. Kita akan bongkar terlebih dahulu supaya kita tahu apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini. Halo sobat bengkel, sesuai prediksi awal lah ini ada baut per, ini baut per lah, ini yang satu semplah. Nah ini semplah ini. Inilah penyebabnya motor ini ngunci. Wes hancur. Nah ini bagian sini hancur. Kita akan buka. Sudah ketemu, ini hancur. Kita akan bongkar terlebih dahulu dan kita akan carikan untuk delay. Kita akan carikan pate. Sudah saya bongkar ya. Nah ini hancur, ini pecah. Nah inilah penyebabnya, ini pecah.
itu pertama. Terus kedua, nah ini hancur juga. Nah ini 1 2 3 4 5, harusnya kan 6. Nah, ini patah. Mana patahnya ya? Nah ini patahan loh. Ini harusnya sini. Harusnya di sini. Patah wes, ini nanti tidak bisa diakali, wes harus ganti ini. Ini nanti kita ganti. Nah ini ganti. Ini rumah rujukannya ganti ya, sama ini. Nah, dua ini harus ganti, ini nanti ganti, dan masalah sudah teratasi. Halo sobat bengkel, nah ini untuk bagian yang pecah. Nah ini sudah saya belikan ya, tapi ini tadi saya cari yang ori nggak ada. Nah, semua toko sudah nggak ada, adanya KW ya. Intinya bisa dipasang gitu ya. Ini rumah yang baru. Nah ini yang bekas, yang portal. Nah ini kan patah. Nah ini sudah ganti yang baru, cuma ini juga KW. Ini saya belinya satu pasang gini. Nah ini nanti tidak saya gunakan, ini saya pakai sing bawaane yang ori ae ya. Nah ini sing KW saya aplikasikan. Proses perakitan tidak saya video, dan dimana hasilnya tunggu setelah proses perakitan. Halo sobat bengkel, ini untuk area kopling ini sudah saya rakit kembali ya. Dan yang perlu dicek adalah ini mur sini harus keras. Mengapa kok ini sampai patah ya? Ini sampai patah. Biasanya kasusnya sepele. Nah ini baut ini biasanya dol ya. Baut ketiga baut ini dol, salah satu dol, sehingga dia kena getaran motor ini keluar dan akhirnya bersinggungan sama si mangkok ini. Ini kronologi motor ini, mengapa motor ini pecah ya. Nah intinya ini baut ini dol ini ya. Nah, jadi dia modot akhirnya bersentuhan dengan lonceng. Wes intinya kayak itu. Jadi yang perlu dicek, yang perlu harus teliti ini ketiga baut ini ya. Ini harus rapat, harus keras. Akan saya rangkai kembali, akan saya tutup kembali, dan dimana hasilnya. Halo sobat bengkel, ini untuk area kopling sudah saya pasang dah, dan akan saya coba apakah setelah ini nanti masih macet atau tidak. Mestinya sudah tidak ada masalah, soalnya penyakit sudah ketemu. Coba mas diselah mas, bisa nggak mas? Tidak usah dikontak mas. Nah terus, nah ini sudah bisa, berarti masalah sudah teratasi. Oke sobat bengkel, itu tadi tip dari saya. Apabila kita kedapatan ini selah yang macet, apa saja yang harus diprediksi dulu sebelum kita melakukan pembongkaran, biar tenaga kita tidak sia-sia. Karena untuk untuk motor yang selah ini macet kan itu ada 3 bagian. 1 bagian silinder, kedua bagian kopling, dan ketiga bagian magnet. Dan itu tadi tip dari saya, ternyata benar masalah ada di area bak kopling. Oke sobat bengkel, hanya permasalahan sepele gara-gara baut ini yang dol ya, ketiga baut ini yang dol, sehingga mengakibatkan motor ini tidak bisa diselah. Artinya selah akhirnya mengunci gara-gara baut dol ya. Dan itu tadi sudah saya atasi dengan main ganti di part yang rusak ini, dan hasilnya sudah mantap. Oke, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.